Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pertemuan di mata kuliah bioteknologi. Ya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang parasitologi ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa keilmuan dari biomedik sendiri ya, biokimia, kemudian mikrobiologi, dan hari ini di part pertemuan ke depan kita akan membahas tentang parasit. Ya, sebelumnya untuk lebih lanjut, pembahasan lebih lanjut maupun akhir yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan kali ini ya, tentu Anda dapat memahami dan menjelaskan bagaimana perbedaan dari ektoparasit dan endoparasit ya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan sumber penularan penyakit dari parasit serta bagaimana penularan dari parasit itu sendiri ya. Oke. Berbicara tentang parasit, tentu di sini kita satu hal yang sangat umum ya kita dengar ya, istilah parasit ya. Orang yang cenderung menumpang dan menyusahkan orang lain biasanya dibilang parasit ya. Begitu juga sama halnya dengan istilah tentang parasitologi, tetapi ini lebih kepada hewan ya, hewan parasit ya. Dimana kita akan mempelajari beberapa tentang hewan parasit seperti cacing, protozoa, antropoda, annelida dan lain sebagainya gitu. Parasit sendiri ya organisme yang hidup dan mengambil nutrisi dari inangnya. Nah, kalau seandainya inang berarti ada host yang ditempati ya. Nah, inang itu atau host ya atau hostess itu organisme yang ditumpang oleh parasit. Jadi hati-hati ya kalau seandainya ada seseorang yang numpang hidup dengan kita, tetapi dia tidak memberikan apa-apa gitu, hanya bahkan lebih menyusahkan. Nah ya itu istilah parasit ya. Nah, hostnya itu adalah kitanya gitu yang ditumpangin gitu. Oke. Kemudian ini termasuk ke dalam ya penyakit yang disebabkan oleh parasit ini adalah disebut dengan termasuk ke dalam zoonosis, di mana penyakit yang disebabkan oleh infeksi hewan ya yang ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Dan bisa ya ketika sebuah parasit itu sudah menginfeksi dan mewabah, nah ini akan bisa menjadi epidemiologi ya, di mana bisa membuat sebuah ancaman kesehatan ya bagi populasi manusia. Oke. Sedikit kita menyinggung tentang sejarah parasit ya, di mana pada tahun 1626 sampai 1698 itu Francisco Redi ya, dia dapat menemukan larva pada daging yang membusuk, kemudian menjadi lalat. Nah, selanjutnya pada tahun 1752 itu ada Swansmerdam ya, dia melihat kutu tumbuh dari sebuah telur ya, kutu manusia ya, ataupun kutu hewan. Kemudian pada tahun 1632 sampai 1723 itu Windhoek ya, ilmuwan asal Belanda menemukan protozoa ya yang menjadi parasit dalam darah manusia. Kemudian pada tahun 1831 Mehlis ya, larva dari telur cacing daun ya. Ini termasuk ke dalam filum Dermatodar. Pada tahun 1852 Kutzhai Menter ya. Dia menemukan ya Cisterius cellulosae ya, merupakan stadium peralihan intermediate oleh cacing pita. Nah, ini sedikit tentang sejarah parasit. Nah, manusia adalah bagian hospes dari 100 macam penyakit. Ya, maksudnya 100 macam parasit ya. Karena kita tahu bahwasanya berbagai sumber, berbagai tempat yang bisa dihinggapi oleh parasit itu sendiri ya. Baik dari segi penularan dari segi airborne disease, dari serangga, dari makanan ya, dari bahkan dari kulit. Nah, ini menjadi ancaman ya ketika seseorang itu tidak lagi bersih atau tidak menjaga kesehatannya. Nah, ini akan parasit akan senang sekali nih hidup pada orang-orang seperti ini. Salah satu contohnya adalah apa? Yang sangat mudah kita
lihat jamur. Jamur itu adalah parasit ya. Orang yang panuan, orang yang apa sih namanya, kudis ya, bukan kudis sih, kurap ya, kurap. Nah, itu adalah parasit dari jamur. Hati-hati ya, bagi yang nggak suka mandi sering, maka parasit akan senang berteman dengannya. Oke, pernah ya menjadi sebuah pandemik ya, 2 juta manusia meninggal setiap tahunnya karena malaria. Ini parasit yang disebabkan oleh protozoa Plasmodium ya, yang ditransmisikan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Ya, sekitar 40% populasi dunia itu pernah terinfeksi malaria. Nah, ini sangat menjadi ancaman ya, karena kita tahu bahwasanya hewan yang menjadi transmisi ini bisa berkembang biak dan parasit tadi tetap hidup di dalam inangnya. Oke, kita lihat jenis-jenis parasit. Ada yang dikenal dengan endoparasit. Kalau endo berarti di dalam ya, parasit ini berkembang dan hidup di dalam organ inangnya. Sedangkan ekto itu berarti di luar atau di permukaan saja. Nah, penanganannya seperti apa? Mana yang lebih mudah gitu dalam segi penanganan? Tentu yang dari luar lebih mudah karena kelihatan gitu kan. Oke, kita lihat ya. Ektoparasit ya, atau yang dikenal dengan ektozoa, ini parasit yang hidup pada permukaan tubuh inang saja atau di dalam liang-liang dalam kulit ya, sehingga bahkan kita dapat melihat parasit itu ada pada diri kita ya, atau pada diri inangnya ya. Nah, biasanya ini bisa di parasit ini ya hidup secara permanen maupun tidak permanen, bahkan silih berganti datang dan pergi. Salah satu contohnya itu adalah kutu. Nah, kutu ini bisa menular ya, berpindah dari orang ke orang yang lain. Nah, ini ketika orang tidur mungkin ya, ini akan menjadi penularan bagi kutu. Kemudian endoparasit ya, parasit yang hidup dalam alat tubuh, dalam organ tubuh manusia, apakah itu hati, paru, limpa, ginjal, otak ya, atau dalam sistem organ genital lainnya gitu. Nah, ini sangat menjadi ancaman ya, toksik bagi inangnya sendiri gitu, karena kita dalam proses penyebarannya sangat cepat gitu. Kalau seandainya dia bertransmisi dengan darah, dia bertransmisi dengan organ lainnya gitu, dan penularannya juga melalui beberapa hewan transmisi ya, seperti domba, ayam, bahkan sapi ya. Contohnya itu adalah toxoplasma, kemudian ada plasmodium ya. Plasmodium ini dari protozoa ya, protozoa yang ditransmisikan oleh nyamuk ya. Kemudian ada cacing pita ya, ini salah satu juga. Oke. Jenis-jenis inang ya. Kita lihat ya, ada yang dikenal dengan definitive host ya, di mana inang yang membantu parasit untuk berkembang menjadi dewasa. Contohnya adalah nyamuk untuk parasit plasmodium. Nah, ini selain dia menghinggapi inangnya, dia juga berkembang biak dalam tubuh inangnya. Ini si plasmodium ini. Kemudian ada intermediate host ya, di mana inang yang membantu parasit untuk berkembang tetapi tidak menjadi sampai kematangan seksual ya. Artinya beberapa dari kasus plasmodium juga mengalami intermediate host ya. Kemudian ada juga yang definitive host ya. Tetapi intermediate host ini lebih kepada beberapa jenis cacing ya, yang melalui proses transmisi hewan seperti hewan vertebrate ya, sapi kah, domba kah, atau siput kah gitu. Siput bukan vertebrate ya, unvertebrate semacam. Kemudian ada parthenic host, di mana inang yang tidak mengalami perkembangan apapun ya, tetapi tetap hidup dan inaktif terhadap inang lainnya. Kemudian ada reservoir host ya, di mana hewan apapun yang mengandung infeksi yang dapat ditularkan ke manusia.
Ini beberapa contohnya, ada tikus dan karnivor liar lainnya ya dengan Trinella spiralis ya. Kemudian ada anjing dengan Leishmania spp, dan kemudian ada armadillo ya dengan Trypanosoma cruzi. Kemudian ada hiperparasit ya, parasit yang menjadi inang parasit lainnya, bahkan dapat melampaui jumlah batas dari inang dari parasit tersebut gitu. Nah, ini contohnya adalah Plasmodium pada nyamuk, kemudian ada cacing pita remaja dalam kutu monogen, kemudian ada Odunella caligorum ya pada parasit ikan Copepoda. Kemudian pada manusia ya, di sini ada cacing pita ya, Tania saginata atau Tania solium ya, yang berkembang biak pada usus halus manusia. Sehingga ketika hewan ini berkembang ya, telurnya akan ditetaskan dan dikeluarkan melalui feses. Nah, feses ini yang dapat menularkan yang membawa telur parasit tadi ya ke manusia-manusia yang lainnya atau ke host-host yang lainnya. Kita lihat ya sedikit siklus tentang parasit cacing pita, di mana Ascaris ya atau Tania saginata, hewan ini berkembang biak di usus, kemudian telur ya, telur tadi dikeluarkan melalui feses, kemudian telur berkembang biak menjadi embrio. Nah, dia bercampur dengan feses tadi kan, orang ada sebagian yang suka tuh yang apa namanya, yang suka buang air besar sembarangan atau di sungai. Nah, ini menjadi ancaman nih bagi orang-orang yang memanfaatkan air sungai tersebut ya, tertular oleh cacing pita. Kemudian telur tadi menetas ya melalui menjadi larva ya di usus halus. Kemudian larva tadi bermigrasi ya ke organ-organ yang lainnya, kemudian masuk ke faring ya, kembali lagi ke saluran pencernaan, dan di saluran pencernaan dia tumbuh dewasa, berkembang biak lagi, bertelur ya, kemudian di feses, dikeluarkan melalui feses, feses dapat bertelur tadi ya, berkembang menjadi larva dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada superparasitisme, di mana cacing daun primitif ya, Cotylochus flabiliformis ya, yang bersifat parasit dalam usus halus itik ya. Ini kemudian ada stadium Cercaria, parasit yang hidup pada stadium Sporkista ya atau Redia dari Termatoda, yang hidup parasit dalam siput air ya, siput air tawar. Jadi cacing ini menjadikan hewan transmisinya itu adalah siput. Hati-hati bagi orang yang suka pencinta siput ya, akan diinfeksi oleh cacing Cotylochus apa namanya? Oke, hubungan parasit dan inang ya. Kita lihat hubungan parasit dan inang mahalnya dengan yang lainnya ya, hubungan-hubungan kekerabatan antar spesies lainnya, ada yang mutualisme, ada yang komensalisme, ada yang parasitisme ya. Mutualisme berarti sesuatu hal yang saling diuntungkan di sini. Kemudian komensalisme di mana satu individu memiliki diuntungkan dan satu individu lagi tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Kemudian parasitisme ya, tentu di sini bersifat parasit ya, yang satu diuntungkan, yang satu lagi dirugikan. Oke. Sumber penularan parasit ya ada secara kontak langsung ya, seperti tungau ya. Anda tahu tungau? Ini tungau ini sangat kecil sekali ya. Dia dapat masuk melalui kulit, menginfeksi kulit gitu, dan gatal biasanya. Dengan bentuk infeksinya tuh ruam-ruam kemerahan. Kemudian melalui mulut. Nah, ini bentuk infeksi masuk melalui makanan biasanya ya, atau minuman, atau beberapa interaksi mulut lainnya gitu, atau yang dikenal dengan foodborne parasitosis. Kemudian melalui kulit, nah baik secara aktif maupun pasif ya,
seperti lava, cacing tambang, Serkaria termatoda darah ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian melalui transmisi dari ibu dan anak nih Toxoplasma gondii ya, ini salah satu protozoa ya, protozoa Toxoplasma ya. Kemudian melalui vektor seperti penularan melalui gigitan binatang yang menjadi inang ya, contohnya itu infeksi dari Plasmodium. Oke, ini mekanisme infeksi parasit. Yang pertama dia melakukan menghisap inang ya, menghisap makanan inang ya, baik di saluran pencernaan. Artinya nutrisi zat-zat gizi yang kita makan itu diserap oleh si parasit tersebut. Contohnya ketika Anda mengalami cacingan ya, kita kelihatan lemas, tidak bersemangat, bahkan cenderung kurus ya. Nah, ini artinya kita cacingan gitu. Maksudnya itu adalah gejala-gejala yang disebabkan oleh parasit. Kemudian menghisap darah, cairan tubuh atau memakan jaringan tubuh sendiri ya. Menghisap darah, mungkin Anda di sini sangat familiar dengan hewan ini ya, lintah ya, nyamuk, caplak, kutu dan lain sebagainya. Kemudian cairan tubuh ya, salah satu cacing, kemudian memakan jaringan. Nah, ini yang salah satu perusak ya, seperti Fasciola hepatica ya, di kelompok cacing juga. Kemudian merusak jaringan tubuh lainnya atau menyebabkan disfungsi dari sel ya, seperti Plasmodium ya. Kemudian menimbulkan gangguan mekanik atau fisik seperti cacing filaria ya. Kemudian ada Burgia malai ya, dapat menyebabkan fenula kecil di daerah kaki bagian bawah ya, dan pembuluh limpa kecil ya. Ini biasanya mungkin familiarnya Anda pernah mendengar penyakit kaki gajah ya. Nah, ini salah satu disebabkan oleh cacing ya, yang bertransmisi dengan nyamuk ya, dalam tubuh nyamuk. Maaf. Oke. Ini efek yang ditimbulkan oleh parasit. Yang pertama ada radang ya yang ditimbulkan, kemudian mudahnya masuknya mikroorganisme lainnya, kemudian membentuk racun spesifik dan menaikkan sensitivitas inang. Kemudian kalau bicara tentang parasit tentu berbahaya bagi inang itu sendiri gitu. Ya macam-macam ya, efek sampingnya seperti mengganggu ketenangan, membuat lelah ya, menurunkan ketahanan tubuh, dan beberapa infeksi menimbulkan penyakit lainnya. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik ya. Mungkin sedikit informasi ya, untuk minggu depan itu kita libur ya. Jadi silakan dinikmati ya liburnya ya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.